Subscribe. Salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita dari himpitan kubur adalah memperbanyak zikir dan doa. Itu lihat Nabi. Jadi setelah saat bin Mu'adz dikuburkan, Nabi tidak langsung pergi, akan tetapi menggelar zikir bersama para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, babu dhammatil qabri li kulli ahad. Bab himpitan kubur bagi setiap orang. Jadi ketika mayit sudah dimasukkan ke liang lahat dan proses pemakaman selesai, maka mayit tersebut akan mendapatkan himpitan kubur. Secara kasat mata memang kubur tidak berubah, tidak menyempit dan ukuran tidak jadi sempit. Tapi di alam sana mayit merasakan himpitan kubur, dua dindingnya semakin menyempit. Likulli ahad, dan itu akan dirasakan oleh setiap orang. Al-Imam Abdul Qasim As-Sa'di di dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan, la yanjua ahadun min daqtatil qabri la salih wa la talih. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari himpitan kubur, tidak orang soleh, tidak orang toleh. Toleh kira-kira apa toleh? Ya lawannya soleh. Baik orang soleh atau orang yang tidak soleh, semuanya akan mengalami himpitan kubur. Cuman kata Imam Suyuti, illal anbiya, kecuali para nabi. Para nabi itu jangankan mendapatkan himpitan kubur, mendapatkan soal kubur pun tidak. Kenapa? Li'ismatihim, karena mereka para nabi itu maksum. Jadi tidak mendapatkan pertanyaan kubur, juga tidak mengalami himpitan kubur. Nah, inilah yang akan kita jelaskan hadirin. Bab tentang himpitan kubur dan siapapun akan merasakannya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan himpitan kubur, dan juga akan kita jelaskan apa jalan keluarnya agar kita selamat dari himpitan kubur. Pada bab ini Imam Suyuti mencantumkan 32 hadis dan kalam ulama. Tentu tidak akan kita baca semua, mengingat waktu yang terbatas. Hanya beberapa hadis saja yang akan kita bahas. Hadis yang pertama, wa akhraja Ahmad wa Ibnu Jarir fi Tahdzibil Athar wal Baihaqi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dibukukan di dalam kitabnya Al-Musnad. Sudah kita jelaskan apa perbedaan rawa dan akhroja. Kalau udah akhroja pasti rawa, tapi kalau rawa belum tentu akhroja. Artinya kalau rawa itu hanya sekedar meriwayatkan tanpa membukukan, sementara akhroja selain meriwayatkan juga membukukan. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dan membukukannya di dalam kitab karangan beliau yang berjudul Al-Musnad, atau terkenal
sebutan Musnad Imam Ahmad. Begitu pula diriwayatkan dan dibukukan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Tahdzibul Athar. Begitu pula diriwayatkan dan dibukukan oleh Imam Al-Baihaqi. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah yang tentunya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna lil qabri duqtatun. Sesungguhnya di dalam kubur ada sebuah himpitan. Lau kana ahadun minha najian la naja minha Sa'd bin Mu'adz. Andai ada orang yang selamat dari himpitan tersebut, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh. Akan tetapi dia masih mengalami himpitan kubur. Ini orang soleh saja masih mengalami himpitan kubur, apalagi orang-orang yang kayak kita. Beliau Sa'ad bin Mu'adz padahal sahabat Nabi, orang yang ibadahnya luar biasa. Nanti akan kita jelaskan siapa beliau. Akan tetapi ketika beliau masuk liang kubur, beliau masih mendapatkan himpitan kubur. Sehingga Nabi mengatakan, andai ada orang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Wa akhraja Ahmad wal Hakim at-Tirmidzi wat Tabrani wal Baihaqi. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Tirmidzi, Tabrani juga Baihaqi. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala, ia bercerita, lamma dufina Sa'd bin Mu'adz sabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabbahan nas ma'ahu tawilan thumma kabbar wa kabbaran nas. Ketika Sa'ad bin Mu'adz dimakamkan, maka Nabi itu memperbanyak baca tasbih dan takbir. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Nabi itu berzikir di pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat bertanya-tanya, ada apa ini? Tsumma qalu, maka ada sahabat yang berani bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima sabat. Wahai Rasul, kenapa engkau bertasbih? Qala, Nabi pun bersabda, laqad tadayyaqa ala hadzal rajul shalih qabrahu hatta farrajallahu anhu. Wahai para sahabatku, aku melihat orang soleh ini, yaitu Mu'adz, kuburannya mulai menyempit sampai-sampai dadanya terasa sakit. Akan tetapi dengan berkah zikir yang kita baca, doa-doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adz dari himpitan tersebut. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita dari himpitan kubur adalah memperbanyak zikir dan doa. Itu lihat Nabi. Jadi setelah Sa'ad bin Mu'adz dikuburkan, Nabi tidak langsung pergi, akan tetapi menggelar zikir bersama para sahabat. Cuman sahabat bingung kenapa Nabi menggelar zikir setelah dimakamkannya Sa'ad bin Mu'adz. Maka kata Nabi, zikir ini dapat menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adz dari himpitan kubur. Makanya ketika selesai menguburkan, jangan dulu pulang, zikir dulu sebentar, gak usah lama-lama. Cukup kulhu, al-falaq, an-nas, al-fatihah,
5 ayat Al-Baqarah, ayat kursi, dan 3 Al-Baqarah terakhir la ilaha illallah, selesai. Gak usah lama-lama. Kalau pengen lama nanti di tahlilan. Nah, malam pertama tahlilan, kedua sampai ke-7 silakan zikir yang lama. Ya. Tapi zikir setelah pemakaman gak usah lama-lama, simpel aja. Sama dengan ketika kita menyolatkan mayit. Setelah mensolatkan mayit, kita zikir gak usah lama-lama. Karena prinsip mengurus jenazah adalah bersegera. Maka saya nggak setuju setelah sholat jenazah ada ceramahnya. Wah, ini kadang ada ceramahnya sampai setengah jam, sejam, jangan. Ya, jadi ketika kita mensolatkan jenazah, sholatkan dengan secepatnya. Setelah itu zikir sedikit, langsung bawa ke pemakaman. Setelah pemakaman zikir sebentar, pulang. Jadi jangan lama-lama, Pak. Ya. Nanti kalau pengen lama, pengen ada ceramahnya di acara tahlilan. Pak Ustaz, tahlilan penting nggak? Coba lihat hadis ini. Kata Nabi, laqad tadayyaqa ala hadzal rajul shalih qabrahu hatta farajallahu anhu. Berkat zikir tahlil tahmid, Allah menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adz dari himpitan kubur. Nah, jadi tahlilan itu sangat penting sekali hadirin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ahli kubur. Bahkan hadisnya itu disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawil Fatawi yang sanadnya mursal. Apa kata Nabi? Innalil mauta fitnatan. Sesungguhnya bagi orang yang baru wafat, baru dikubur, ada namanya fitnah kubur. Yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayyam. Mereka akan mendapatkan fitnah kubur, himpitan kubur selama 7 hari 7 malam. Kemudian pesan Nabi, maka ringankanlah himpitan tersebut dengan cara bersedekah. Kalau di dalam hadis tadi dengan zikir, di dalam hadis ini dengan sedekah. Maka baik zikir atau sedekah semuanya terkumpul di dalam acara tahlilan, betul nggak? Dalam acara tahlilan ada zikirnya, ada pembacaan Al-Qur'annya, ada sedekahnya, ada. Jadi semua yang kita hidangkan untuk jamaah, kita niatkan sedekahnya, Pak. Beli jeruk, niatkan sedekah untuk jamaah. Ada gorengannya, niatkan sedekah. Ada gurame asam manis, mantap banget. Tahlilan ada gurame asam manisnya, ada beseknya, niatkan untuk sedekah. Makanya saya selalu bilang kepada Sohibul Bait yang menggelar tahlilan, ketika tahlilan siapkan plastik di pojokan-pojokan. Nah, kenapa? Karena hidangan yang menjadi pahala untuk ahli kubur hanyalah hidangan yang dibawa dan dimakan oleh jamaah yang hadir. Yang dimakan jadi pahala, pahalanya disampaikan pada ahli kubur. Mungkin ada hadirin yang malu-malu makannya, maka sediakan plastik, Pak. Jangan sampai itu hadirin bawanya pakai peci. Peci sorban. Sediakan plastik, itu yang akan jadi pahala sedekah untuk ahli kubur, ya. Nah, jadi seperti itu hadirin. Jadi di dalam acara tahlilan itu ada zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, yang mana pahalanya akan disampaikan kepada ahli kubur, ya. Itu amalan yang bermanfaat untuk ahli kubur. Nah, seperti dalam hadis ini, Sa'ad bin Mu'adz diselamatkan dari himpitan kubur karena zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Hadis berikutnya, wa akhrajan Nasa'i wal Baihaqi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan serta dibukukan oleh Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, an Rasul
sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Apa kata Nabi? Hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini orang yang kematiannya itu dapat menggetarkan arsy. Yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, maka arsy itu bergetar, hadirin. Kenapa? Karena arsy merasa senang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ruhnya akan disambut oleh arsy. Itu saking senangnya arsy sampai-sampai bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit terbuka. Wa syahida sab'una alfan minal malaikat, dan ada 70.000 malaikat yang menyambut ruh Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz ini bukan orang sembarangan. Orang yang ketika wafat disambut oleh arsy dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dhammatan tsumma farraja anhu. Orang ini, kata Nabi, ternyata di alam kuburnya mendapatkan himpitan kubur. Padahal luar biasa. Ini orang bukan orang sembarangan seperti tadi disebutkan. Ketika wafatnya arsy bergetar saking bahagianya dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi dalam masalah kubur tetap dia mendapatkan himpitan kubur. Yakni Sa'ad bin Mu'adz, orang yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz. Qala al-Hasan, Imam Hasan Basri mengatakan, taharraka lahul arsy farhan bi ruhihi. Arsy itu bergetar saking bahagianya karena menyambut ruh Sa'ad bin Mu'adz. Akhrajahul Baihaqi fid Dalail, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi serta dibukukan di dalam Ad-Dalail. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Sa'ad bin Mu'adz itu bukan orang sembarangan, tapi tetap mendapatkan himpitan kubur. Nah, hadis berikutnya akan menjelaskan apa penyebabnya sehingga Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan himpitan kubur. Ini hadis mungkin akan membuat bapak-bapak sekalian ya menjadi lebih berhati-hati, karena hadis ini akan menjelaskan sebab Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan himpitan kubur. Wa akhrajal Hakim at-Tirmidzi wal Baihaqi min thariq Ibnu Ishaq. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dan dibukukan oleh Al-Hakim at-Tirmidzi dan juga oleh Baihaqi dari jalur Ibnu Ishaq. Haddatsani Umayyah bin Abdullah annahu sa'ala ba'du ahli Sa'ad, annahu sa'ala ba'du ahli Sa'ad, sa'ala ba'du ahli Sa'ad, bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz dimakamkan, sebagian keluarga Sa'ad bertanya, ma balaghakum min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadza. Wahai para sahabat Nabi, apa yang kalian dengar dari Nabi tentang kasus Sa'ad ini? Karena ketika itu beritanya menyebar, Pak. Sa'ad bin Mu'adz kuburannya menyempit dan di alam sana dia mendapatkan himpitan kubur. Maka sebagian sahabatnya pun bertanya, Nabi, apakah Nabi berkomentar tentang kasus ini? Kemudian para sahabat mengatakan, faqalu dzakarolana dzukirolana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an dzalik. Ya, Rasul pun pernah ditanya tentang itu. Apa jawaban Nabi? Faqala kana yuqassiru fi ba'di tuhur minal baul. Sebab yang menyebabkan
menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan himpitan kubur adalah karena Sa'ad bin Mu'adz teledor dalam masalah buang air kecil. Memang dia itu soleh, ibadahnya rajin luar biasa, tahajud gak pernah putus, lisan tak lepas dari zikir, tapi dalam masalah kecil, dalam masalah istinja dia itu teledor. Maka karena sebab itu dia mendapatkan himpitan kubur. Bahkan hadirin, di dalam hadis riwayat Tirmidzi Nabi bersabda, "Inna ammata adzabil qabri minal baul." Kebanyakan orang mendapatkan siksa kubur dari sebab buang air kecil. Biasanya orang menyepelekan masalah ini, padahal ini masalah serius. Maka di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah berjalan bersama Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba saat melewati dua kuburan, Nabi berhenti dan mengatakan, "Inna hadainil khabraini la yu'adzaban." Wahai Abdullah bin Abbas, dua kuburan ini sedang mendapatkan azab dari Allah. Kenapa? Kuburan yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Ketika di dunia dia selalu melakukan namimah, adu domba. Ini orang provokator. Makanya enggak heran kalau mendapatkan azab kubur. Lalu kuburan yang kedua kata Nabi, falam yastabri minal baul. Ketika di dunia dia teledor dalam masalah buang air kecil. Buang air kecil dikira udah selesai, langsung istinja, padahal masih ada sisa-sisanya di batang kemaluannya. Namanya laki-laki Pak beda sama perempuan. Perempuan kalau selesai buang air kecil, dehem keluar semuanya, tinggal cebok selesai. Laki-laki enggak begitu. Laki-laki itu punya batang, punya selang. Nah, kalau seandainya tidak dituntaskan, maka sisa-sisa air kecilnya itu masih ada di batang kemaluannya. Ketika batang kemaluannya itu masih keras, sisa-sisanya belum keluar. Tapi ketika batangnya itu mulai mengecil, mulai lembek, maka nanti sisa-sisanya itu keluar. Biasa orang buang air kecil, batangnya masih keras, sudah selesai istinja. Setelah itu wudhu, setelah wudhu batangnya mengecil, saat sholat sisa-sisa air kecilnya keluar. Kira-kira sholatnya batal nggak? Batal. Ya. Kalau sholatnya batal, maka dianggap tidak pernah atau belum melaksanakan sholat. Ya tadi, karena istinjanya tidak sampai tuntas. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam masalah istinja harus hati-hati. Ketika kita selesai buang air kecil, kita perhatikan kemaluan kita masih keras atau udah lembek. Kalau masih keras, tunggu dulu sampai mengecil, sampai lembek. Bagaimana caranya? Diamkan dulu, ditiriskan. Ya, di kamar mandi didiamkan dulu Pak. Ya, biar mengecil. Sambil zikir ke la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma jangan dikencengin zikirnya di kamar mandi, zikirnya la ilaha illallah. Nah, jangan. Cukup dalam hati. Ya, jangan kebayangin yang lain. Bayangin sesuatu tentang keakhiratan, biar kemaluan kita mengecil. Kalau sudah kecil, mohon maaf agak jorok, namanya juga pembahasan fikih. Ini nyerempet ke fikih dikit. Kalau sudah kecil, sudah tidak keras lagi, maka baru diurut dari ujung pangkalnya sampai ke kepalanya. Itu sisa-sisa air kecil keluar semua. Kalau sudah keluar, baru istinja. Ini kalau masih keras jangan dulu diurut Pak, karena
karena nggak bakal keluar semua. Otot-otot kemaluan itu menahan urutan kita. Jadi tumbuh kecil, lembek, baru urut itu keluar semua, baru istinja aman, ya. Nah jadi seperti itu. Cuman saya sarankan jangan dehem kalau laki-laki. Kalau perempuan silakan dehem, selesai semuanya keluar. Kalau laki-laki cukup diurut, gak usah dehem. Karena kata Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis, kalau laki-laki dehem, maka kapasitas air kencingnya akan bertambah. Gak selesai-selesai kita buang air kecil, Pak. Gak usah dehem, cukup diurut saja, ya. Nah, inilah sesuatu di mana Mu'adz bin Sa'ad itu teledor. Nah, di mana Sa'ad bin Mu'adz itu teledor. Dia itu emang apik dalam masalah ibadah, cuma dalam masalah istinja kata Nabi teledor. Makanya dia mendapatkan Doktotul Qabri atau himpitan kubur. Nah makanya bapak-bapak hati-hati dalam masalah ini, dalam masalah istinja, ya. Nah kemudian waqala al-Hakim at-Tirmidzi, Imam Hakim Tirmidzi mengatakan, sababu hadhihi doktor annahu ma min ahadin illa waqad alamma bi khati'atin ma. Sebab himpitan kubur adalah karena setiap orang itu pasti punya salah. Wa in kana sholihan, sekalipun dia adalah orang soleh. Betul gak Pak? Walaupun soleh pasti ketika di dunia pernah punya salah, pernah punya dosa. Faja'alat hadhihi doktor jazaan lahu, faju'ilat hadhihi doktor jazaan lahu. Maka kata Imam Hakim At-Tirmidzi, oleh karena sebab kesalahannya itu, maka himpitan kubur dijadikan sebagai balasannya. Makanya setiap orang baik soleh atau toleh pasti akan mengalami himpitan kubur, ya. Nah itu semua sebagai balasan dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama di dunia. Tsumma tudrikuhur rahmah. Tapi setelah dihimpit sebentar, Allah akan menurunkan rahmatnya. Walidzalika dukito Sa'd bin Mu'adz fi taksir minal baul. Oleh karenanya Sa'ad bin Mu'adz pernah mendapatkan himpitan kubur karena sebab teledor dalam masalah buang air kecil. Wa amal anbiya fala na'lam anna lahum fil qubur dhammatan wala su'alan li ismatihim. Adapun para nabi, mereka tidak mendapatkan himpitan kubur juga pertanyaan kubur karena para nabi merupakan orang-orang yang maksum, yang dijaga dan dilindungi oleh Allah. Nah kemudian ada kalam Imam Subki, Pak. Mungkin kalam Imam Subki ini sedikit membuat kita senang, membuat kita tenang. Apa kata beliau? Wa qala Subki fi Bahrul Kalam. Imam Subki di dalam kitab Bahrul Kalam mengatakan, al-mu'minul muti la yakunu lahu adabul qabr. Orang beriman yang soleh tidak akan mendapatkan azab kubur. Wa yakunu lahu doktotul qabri. Mereka hanya mendapatkan himpitan kubur. Jadi ada azab kubur, ada himpitan kubur. Orang yang beriman, yang soleh, insya Allah tidak akan mendapatkan azab kubur, walaupun ya ada sedikit himpitan kubur. Fayajidu haula dzalika wa khaufahu lima annahu tun'amu bi ni'matillah wa lam yashkurin ni'mah. Kenapa orang beriman yang soleh mendapatkan himpitan kubur? Karena ketika di dunia ada satu kesalahan, yang mana dengan satu kesalahan saja dia akan mendapatkan himpitan
bisa makan enak, bisa tidurnya, tidak dia syukuri. Nah, karena kesalahan kecil itu saja, maka dia akan mendapatkan himpitan kubur. Makanya Pak, ya mumpung kita masih hidup, kita syukuri semua nikmat Allah, biar kita selamat baik dari azab kubur atau himpitan kubur. Ya. Yang terakhir, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Muhammad At-Taimi qala, Muhammad At-Taimi mengatakan, di mana perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya. Apa kata Muhammad At-Taimi? Kana yuqalu anna dhammatal qabri innama asluha annaha ummuhum wa minha khuliqu faqabu anha al-ghibah at-tawila falamma rudda ilaiha auladuha dhammathum dummal walida allati ghaba anha waladuha. Jadi kata Imam Muhammad At-Taimi, orang soleh ketika mendapatkan himpitan kubur, analoginya adalah seperti ibu yang memeluk anaknya yang lama tidak bertemu. Ini kira-kira Pak, seorang ibu memeluk anaknya yang lama tidak bertemu, kira-kira pelukannya apa namanya, kenceng atau enggak kenceng? Pasti pelukannya kenceng, betul nggak? Seorang ibu yang sudah rindu dengan anaknya karena lama tidak bertemu, ketika bertemu pasti memeluknya dengan pelukan yang erat, yang keras. Nah, seperti itulah tanah kuburan. Ketika yang masuk adalah orang soleh, maka tanah kuburan itu akan menghimpit, akan memeluknya dengan erat. Seperti seorang ibu yang memeluk anaknya yang lama tidak bertemu. Summa qadima laha faman kana lillah muti'an dhammathu bi rifqatin wa rifqin, bi raffatin wa rifqin. Jadi kalau orang soleh mendapatkan himpitan kubur, maka kata Imam Muhammad At-Taimi, itu hanya himpitan kecil saja, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Akan tetapi, wa man kana 'asiyan dhammathu bi 'unfin sukhtan minha 'alaihi li rabbiha. Tapi kalau hamba tersebut, si mayit tersebut bukan orang soleh tapi orang toleh, maka kubur akan menghimpitnya dengan himpitan yang sangat keras. Himpitan orang yang gemes, himpitan orang yang marah kepada seseorang. Ini orang kalau lagi marah kemudian meluk, bagaimana pelukannya? Wah, niat matiin bisa ya. Itulah ketika yang masuk adalah mayit yang tidak soleh, maka kuburan itu akan menghimpit dengan himpitan yang keras. Nah, titik sampai situ pembahasannya. Jadi walhasil hadirin sekalian, ada azab kubur, ada himpitan kubur. Azab kubur itu khusus untuk orang-orang kafir. Adapun orang beriman tidak dapat azab kubur, kata Imam Subki. Akan tetapi hanya mendapatkan himpitan kubur. Kalau orangnya orang soleh, himpitannya himpitan kecil saja, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Tapi kalau orangnya tidak soleh, mayitnya ahli maksiat, maka himpitannya akan menjadi himpitan yang sangat menyakitkan. Titik sampai situ. Wallahu a'lam bishawab.